Ya, kembali lagi dalam Sapa Jambi. Di segmen ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama Bang Boa terkait upaya penyelamatan Basarnas di lapangan itu seperti apa. Tadi kita sudah mendengar ya sedikit kisah dari Bang Boa, bagaimana dia bergabung di Basarnas dan bagaimana pekerjaannya di lapangan itu seperti apa. Dan menjadi Basarnas ini tidak mudah ya, karena banyak tempat-tempat yang tidak diketahui, tapi di situ harus tim Basarnas ini menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang sangat butuh pertolongan. Nah, untuk Bang Boa sendiri ini kan kita ketahui kan jabatannya sebagai komandan tim ya, dan tim pastinya. Nah, untuk Bang Boa sendiri satu tim berapa personil sih, Bang? Untuk personil sendiri kita setiap tim itu ada 7 orang. Ya, di mana setiap tim itu ya disisipkanlah ada yang mempunyai kualifikasi khusus gitu. Tapi kadang kan kita saling membackup antar tim itu. Jadi misalnya ini butuh tim-tim yang yang lebih, nah, jadi bisa diambil juga dari tim yang lain gitu. Jadi nggak terlalu baku tim itu. Iya, berarti dalam satu tim punya keahlian yang dibutuhkan masing-masing ya pastinya. Nah, untuk membentuk tim ini itu kan pasti berbagai karakter yang kita satukan ya, Bang. Bagaimana sih cara Abang mengatur kekompakan? Apalagi di lapangan itu kita bisa saja dalam keadaan panik pastinya, tidak semua orang bisa mengendalikan rasa panik ketika menghadapi sesuatu kendala di lapangan. Nah, menjadi komandan tim itu bagaimana cara Abang mengatasinya? Ya, untuk mengatasinya ya kita memang di kantor itu mempunyai jadwal latihan pembelajaran. Jadi kita akan bisa mengetahui kemampuan teman kita ini sejauh mana. Jadi pembelajaran ini praktek-praktek, kita mengulang-ulang. Ini kurangnya di mana dia, ini kurangnya di sini, nanti kita tutupi dengan. Ada ujian juga, Mbak? Iya, kita ada ujian. Nah, jika tidak lulus ujiannya bagaimana tuh? Diulang lagi? Iya, diulang lagi gitu sampai dia bisa. Sampai seperti dia itu. bisa. Berarti memang tidak sembarangan ya, tidak main-main juga untuk pelatihan yang diberikan terhadap personil. Nah, pastinya untuk di Jambi sendiri nih, Bang, berapa jumlah personil keseluruhan Basarnas? Dan berapa pos mungkin yang ada di Jambi yang mungkin masyarakat semua tidak mengetahui ya. Beberapa masyarakat mungkin bingung ketika mengalami kendala atau eksiden di lapangan, bingung mau melapor kemana. Sementara kan Basarnas ini sudah standby nih. Kira-kira berapa pos yang ada di Jambi dan berapa jumlah personil? Kalau untuk personil kita ada 60 orang. Itu dari 60 orang itu dibagi jadi untuk di Kerinci sendiri ada. Oh, di Kerinci ada kita ya? Di Kerinci ada. Memang di Kerinci ini memang dibutuhkan ya tenaga-tenaga muda lah. Yang ini fisiknya yang bagus, karena di Kerinci ini kita pasti akan mengevakuasi kalau ada orang kehilangan di hutan. Kalau di hutan atau di gunung itu kan membutuhkan fisik yang bagus ya, yang kuat. Karena mobilitasnya itu kan pasti jalan terus, belum lagi kalau evakuasi korban itu kan butuh perjalanan yang panjang gitu. Itu. Berapa orang yang di? Kalau untuk di Kerinci itu kita ada 8 orang, untuk di Bungo ada 8 orang juga. Selanjutnya di Tungkal itu ada 8, di Nipah itu ada 4. Oh, berarti memang daerah-daerah yang rawan kita lihat ya, mungkin ada di perairan, ada juga di daerah pegunungan sana, itu yang ditempatkan pos-pos SAR ya. Jadi bagi masyarakat sendiri, jika terjadi kendala di lapangan ya, membutuhkan bantuan segera, upaya penyelamatan terhadap jiwa manusia, itu bisa segera dilaporkan ke Basarnas ya. Ya, apalagi nih menjelang akhir tahun ini, Bang ya. Kita sudah memasuki akhir tahun, banyak nanti juga yang pasti akan liburan, mungkin ke daerah Kerinci sana, ke daerah Bungo juga, ke daerah Tungkal. Pastinya kita tidak, ya siapa yang mau ada kejadian pastinya ya. Pastinya jika ada sesuatu bisa dilaporkan segera ke Basarnas yang juga bekerja sama dengan instansi lain. Instansi lain. Ya. Nah, untuk tim Basarnas sendiri nih, Bang, secara geografis Jambi ini kan tidak hanya daerah perairan saja, tapi semuanya kita lengkap, semua kita juga punya ya, Bang ya. Iya, ada semua. Tapi yang paling sulit itu di daerah mana sih, Bang?
daerah tadi Abang juga bilang kan ada mungkin kalau Abang sendiri di daerah perairan ya. Tapi kalau secara personil tim itu yang paling sulit melakukan pencarian orang misalnya itu di daerah mana? Kalau untuk sekarang itu di Bungo, karena di Bungo itu dia mencakup 4 kabupaten yang di covernya. Wow, itu berarti sulit juga Bang ya? Iya sulit karena kita harus pandai-pandai membagi tim di situ, karena bisa aja ini ada kejadian di Tebo, ada juga kejadian di Merangin, nah itu kita dengan 8 orang ini kan berbagi-bagi berarti Bang ya? Berbagi. Nah gitu. untuk kelengkapan peralatan penyelamatan bagaimana itu Bang? Kalau untuk perlengkapan penyelamatan untuk saat ini kalau dibilang cukup, dibilang kurang gitu. Pasti setiap tahunnya kita harap ada yang ditambah ya? Ada lah yang ditambah, karena kan untuk peralatan-peralatan ini kan kita harus juga update, modernisasi lah bahasa ininya. Modernisasi supaya kita nggak tertinggal jauh dari negara-negara lain gitu. Ini terkait update ya, peralatan. Negara-negara lain yang mungkin menjadi tolak ukur dari Basarnas Indonesia sendiri ini daerah mana? Negara mana? Kalau untuk Indonesia kita lebih ke Singapura untuk ininya, karena kita tahun belakangan ini kita lebih cenderung kerjasamanya ke Singapura untuk ininya. Baik mungkin dari personil ataupun peralatan ya, menjadi tolak ukur bagi Indonesia. Tapi kita apresiasi pastinya pekerjaan-pekerjaan Basarnas selama ini yang kita ketahui ya. Banyak mungkin yang dilakukan Basarnas mungkin jika ada kecelakaan pesawat, orang hilang di gunung ataupun lain sebagainya ya, kecelakaan lalu lintas juga, itu pastinya tim Basarnas langsung bergerak. Nah, sepanjang tahun ini 2023 dari Basarnas Jambi sendiri nih khususnya apa saja sih yang sudah dilakukan Bang? Mungkin ada beberapa kejadian. Berapa jumlah data untuk tahun ini? Untuk tahun ini hingga ada November ini. Kejadian itu ada 45 kejadian. Untuk 45 kejadian itu ada 8 kecelakaan ini perairan di daerah Tanjung Jabung Barat dan Timur. Selanjutnya untuk pesawat ya, terakhir itu jatuhnya heli Kapolda Jambi. Terus ada 37 kondisi membahayakan jiwa manusia, itu orang tenggelam atau orang hilang di hutan, orang yang terjebak di sumur, nah itu salah satunya. Itu berarti yang sudah kita lakukan, tangani, yang kita penanganan ya pastinya. Dan boleh tahu nih Bang, apa saja sih nama-nama peralatan yang ada di SAR nih? Mungkin kita selama ini lihat, oh ini kayak perahu gitu kan, perahu karet, ini gitu. Boleh dijelaskan? Kalau untuk peralatan itu kita dibagi ya, ada peralatan SAR air, ada peralatan di ketinggian, ya. Beda-beda berarti? Beda-beda. Ada peralatan yang di reruntuhan, nah, cuman memang di ketinggian, di reruntuhan itu saling berkaitan. Cuman ada peralatan-peralatan tertentu yang memang benar-benar dipisahkan seperti itu. Nah ini berarti Basarnas sendiri harus paham ya bagaimana menggunakan peralatan itu. Itu semua personil mengerti dengan penggunaan peralatan atau ada tim-timnya yang menguasai masing-masing peralatan? Untuk personil memang wajib harus tahu, wajib, karena kita terbatas ininya, sumber daya manusia itu terbatas, memang harus tahu. Apalagi dengan sedikitnya personil ini, ya harus bisa membackup semua. Kalau kita nggak tahu peralatan ini, nanti di lapangan kita bingung nanti. Itu. Nah pastinya seperti yang Abang bilang tadi ya, masih ada beberapa peralatan yang mungkin kita butuhkan tapi belum ada di Jambi. Harapannya apa nih untuk pemerintah ke depannya? Apalagi kita mau memasuki tahun 2024 ya. Harapannya ya semoga apa yang memang dibutuhkan Basarnas ini memang cepat realisasi, itu aja.
terrealisasi. Iya, baik. Pastinya Basarnas sendiri sangat menanti ya update-update peralatan untuk penyelamatan jiwa orang-orang ya yang sangat membutuhkan. Nah, kita ketahui nih Bang sebagai komandan tim ya, balik lagi nih terhadap jabatan Abang nih di lapangan. Bagaimana sih cara Abang mengatur strategi jika ada kejadian? Nah, pastinya ada tahap-tahap ya, dan itu tidak hanya melibatkan tim Basarnas saja, tapi melibatkan beberapa tim gabungan, baik mungkin dari TNI, Polri. Ini Abang akan mengkomandoi semuanya. Bagaimana cara mengatur strateginya, Bang, jika terjadi kejadian? Ya kalau ada kejadian di suatu daerah, ya kita dengan potensi SAR ya kita berkoordinasi supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengevakuasi korban itu, karena komunikasi itu sangat penting. Apalagi kalau komunikasinya jelek kan nanti kan dilihat masyarakat, ini kok instansi pemerintah aja kok nggak saling bersinergi gitu. Jadi itulah dengan potensi SAR itu, khususnya instansi pemerintah itu memang harus kita berkolaborasi sebagai bentuk perhatian negara kepada masyarakat. Nah, namun kita ketahui stigma masyarakat ini jika kita lagi berada di lapangan itu tidak semua bisa menerima apa yang kita kerjakan. Ada juga masyarakat yang tabu dengan apa yang kita lakukan, mungkin tidak sesuai dengan adat kepercayaan mereka gitu kan. Nah, bagaimana cara menghadapi masyarakat yang memiliki stigma seperti ini, Bang? Ya untuk masyarakat, ya paling kita temui dulu. Ya dari kepala desanya kita ajak berkomunikasi. Ini Pak, kami datang ke sini untuk membantu sebagai bentuk perhatian kami kepada desa Bapak, salah satunya seperti itu. Tolong Pak untuk masyarakatnya ya diberi pengertian lah itu. Jadi kita sebagai instansi pemerintah yang masuk ke satu daerah ya pasti harus izin dulu lah. Walaupun di daerah tersebut emergensi, memang harus kita izin dulu ke perangkat desa tersebut atau pemerintah tersebut. Pernah bentrok nggak, Bang? Kalau untuk bentrok itu ada, cuman mungkin itu karena miskomunikasi aja, itu aja untuk bentroknya. Ya pastinya peran masyarakat juga dibutuhkan ya dalam membantu Basarnas, apalagi dengan keterbatasan personil ya, masyarakat juga dibutuhkan misalnya dalam penemuan jenazah itu, dalam untuk mengangkatnya itu masyarakat juga turut membantu pastinya. Turut membantu juga. Ya kita juga harus memberi pelatihan-pelatihan juga kepada masyarakat. Itulah sebagai bentuk perhatian Basarnas ke masyarakat itu ya, perhatiannya seperti pelatihan SAR kepada organisasi yang ada di daerah tersebut. Gitu. Oke, baik. Ini menarik nih, pelatihan yang diberikan untuk masyarakat ya, ataupun beberapa organisasi pemuda pastinya yang diberikan oleh Basarnas. Itu jika Basarnas telat datang, tim udah bergerak di lapangan yang pasti terkoordinasi dengan Basarnas ya. Ini kita akan bahas nanti selanjutnya, dan kita akan break dulu sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.